Dulu ada 5 orang yang bersaudara dan mereka selalu diajak oleh orang tua mereka kalau orang tua mereka pergi bekerja di kebun. Tetapi mereka tidak pernah mau ikut. Mereka hanya ingin menghabiskan waktu mereka bersenang-senang, berpesta pora di mana-mana. Lalu pada suatu saat, suatu hari orang tua mereka sudah mulai menua, tidak bisa bekerja, bahkan sudah mulai sakit-sakitan. Dan melihat kondisi seperti itu, ayah mereka mau membagikan harta yang dia miliki kepada kelima anak-anaknya itu. Lalu dia memanggil anak-anaknya itu dan datanglah anak-anaknya itu dan dia menyampaikan bahwa harta yang dia miliki itu dia bagi rata kepada mereka. Lalu di antara anak-anaknya itu ada yang tidak senang karena mereka harus mendapatkan bagian lebih besar daripada yang lain dari harta itu. Melihat hal seperti itu, ayah mereka tidak mau anak-anaknya bertengkar berpisah hanya gara-gara harta itu. Lalu dia memberikan satu tantangan, yaitu menangkap anak kancil di hutan dengan catatan tidak boleh induknya dimatikan. Lalu kelima anak-anaknya itu berangkat dan setelah mereka sampai di hutan, mereka menemukan seekor anak kancil dan mereka kejar dan mereka tangkap. Setelah mereka berhasil, lalu mereka bawa pulang di rumah. Dan setelah mereka sampai di rumah, mereka serahkan kepada ayah mereka. Dan ayah mereka bertanya, "Nak, bagaimana waktu kalian menangkap anak kancil ini?" Dan mereka jawab, "Tadi waktu kami tangkap, kami serentak bersama-sama." Lalu ayah mereka kembali bertanya, "Apakah tidak ada yang duluan di antara kalian?" Mereka jawab, "Tidak." Lalu ayah mereka mengatakan, "Kalau begitu harta ini saya harus bagi rata." Lalu mereka tidak setuju. Dan karena itu ayah mereka kembali memberikan tantangan, yaitu mereka diminta untuk menangkap seekor rusa di hutan tanpa dibunuh. Lalu mereka iakan dan mereka berangkat. Dan setelah mereka sampai di hutan, mereka cari seekor rusa dan mereka temukan. Lalu mereka kejar dan mereka tangkap. Setelah mereka berhasil, lalu mereka bawa pulang di rumah. Dan setelah mereka sampai di rumah, mereka serahkan kepada ayah mereka. Dan ayah mereka kembali bertanya, "Nak, bagaimana waktu kalian menangkap rusa ini?" Dan mereka kembali menjawab bahwa mereka serentak bersama-sama pada saat mereka menangkap rusa itu. Ayah mereka sudah mulai bingung bagaimana membagi harta itu kepada kelima anak-anaknya. Lalu tiba-tiba ibu mereka dari dapur mengatakan supaya suasana tenang dulu, supaya suasana itu biar cair. Lalu dia meminta kelima anak-anaknya itu membuka satu lahan seluas 1 hektar. Dan dia meminta anak-anaknya supaya mereka tidak boleh kena air hujan dan kena sinar matahari. Dan pekerjaan itu harus selesai dalam 1 hari. Anak-anaknya saling melihat karena mereka berpikir, bagaimana supaya kita tidak bisa kena air hujan, tidak bisa kena sinar matahari. Melihat itu, ibu mereka mengatakan, "Nak, nanti kalau kalian pergi, kalian membawa tenda, dan di bawah tenda itu, di situ kalian bekerja supaya kalian tidak kena air hujan dan sinar matahari." Lalu mereka iakan dan mereka pergi sambil membawa tenda. Dan setelah mereka sampai, mereka mulai bekerja dan mereka sudah berlindung di bawah tenda. Dan pada saat itu
mereka tidak bisa kerja karena mereka saling tarik-menarik, karena mereka takut terkena air hujan atau sinar matahari, sehingga lahan 1 hektar itu tidak selesai pada hari itu. Sampai sore mereka pulang di rumah dan ibu mereka bertanya, bagaimana, apakah sudah selesai? Dan mereka jawab, belum. Lalu ayah mereka semakin bingung bagaimana membagi harta itu kepada kelima anak-anaknya itu, karena mereka tidak mau kalau dibagi rata. Lalu ayah mereka itu memberikan satu tantangan yang terakhir, yaitu mencari orang yang 3 kepala. Lalu dia menyampaikan itu kepada anak-anaknya dan mereka sudah mulai ragu sambil berbisik-bisik, mengapa ada orang yang 3 kepala, di mana kita bisa temukan itu? Dan ayah mereka menyampaikan kepada mereka, pasti kalian temukan, silakan cari di mana tempatnya. Kalau kalian sudah temukan dan kalian kembali beritahukan kepada saya apa yang dia sampaikan kepada kalian. Lalu mereka berangkat dan setiap orang yang ketemu kepada mereka, dan mereka selalu tanya di mana ada orang yang 3 kepala, dan setiap orang yang mereka temukan itu bertemu sama mereka di jalan dan mereka jawab tidak ada orang yang 3 kepala. Dan mereka sudah jalan ratusan kilometer dan tidak ada yang mereka temukan, dan setiap orang yang ditanya dan mereka tidak tahu. Lalu tiba-tiba di jalan yang mereka lewati ada satu pondok, dan di pondok itu kakek sudah duduk di pintu pondok itu, dan dia bertanya kepada mereka, "Nak, di mana? Mau kemana kalian?" Dan mereka jawab, kami ini disuruh oleh ayah kami mencari orang yang 3 kepala." Lalu kakek itu meminta mereka supaya duduk sebentar istirahat. Lalu setelah mereka duduk dan kakek itu meminta mereka supaya meremas-remas dulu badannya. Lalu mereka ikuti permintaan dari kakek itu sambil berharap kakek itu bisa memberitahukan di mana tempat orang yang 3 kepala itu. Lalu 1 hari lamanya mereka di situ, dan sampai sore mereka mengatakan kepada kakek itu, kami mau pulang, kakek kami mungkin sudah meninggal karena sudah kami tinggalkan. Lalu mereka bertanya, di mana ada orang yang 3 kepala itu? Lalu kakek itu menyampaikan kepada mereka, "Nak, yang ayah kalian maksud itu, coba lihat saya ini kalau duduk ini. Perhatikan, ini 1 kepala saya dan ada 2 lutut saya ini. Inilah yang 3 kepala itu. Ya, ini dia 1 kepala saya dan 2 lutut saya ini." Begitulah orang kalau sudah tua, nak. Kalau tidak bisa bekerja, tinggal duduk-duduk kerjanya. Lalu setelah mereka mendengarkan itu, mereka pulang dan mereka lari sekuat tenaga supaya mereka masih sempat melihat orang tua mereka, dan harta itu masih sempat dibagikan oleh ayah mereka kepada anak-anaknya. Lalu setelah mereka sampai, mereka lihat ayah mereka sudah meninggal, bahkan sudah dikubur. Baru mereka menangis di situ, dan baru mereka mengelus-ngelus dada. Dan barulah terjadi penyesalan di dalam hidup mereka.